Pencari ilmu, filosof, ilmuwan itu harus mampu mengendalikan dirinya. Tidak kesusu judgement, tidak sama banyak orang yang keburu-buru, sumber bencana kadang-kadang. Bismillah. Malam ini mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Nah terus kalau memang itu dianjurkan, apa yo harus kita dadak baca-baca tulisan. Mbok kita langsung aja mikir sendiri, nggak usah maca-maca Aristoteles lah, maca Plato lah, belajar orang Barat lah. Sudah dijawab juga oleh Ibnu Rus. Dia ngerti, kamu mesti tanya ke situ nanti. Kayak katanya Ibnu Rus gini, sangat sulit sekali atau malah tidak mungkin bagi seseorang untuk secara sendirian menemukan semua pengetahuan yang dibutuhkannya. Apabila orang lain, termasuk yang non-muslim, ternyata telah menguraikan pemikiran itu, maka kita wajib menerima bantuan untuk menempuh proses intelektual yang sedang kita jalani dengan apa yang mereka sampaikan dalam hal itu, tanpa membedakan apakah orang lain itu memeluk agama yang sama dengan kita atau tidak. Analoginya, sebuah alat atau perkakas yang bisa digunakan untuk menyembelih, keabsahannya sebagai alat penyembelihan tidak ada kaitannya dengan kenyataan apakah ia alat orang yang seagama dengan kita atau tidak seagama, asalkan syarat keabsahannya sebagai penyembelih telah terpenuhi. Jadi ini katanya Ibnu Rus, ya susah kalau kamu mikir sendiri. Manusia sudah mengembangkan keilmuan dan peradabannya ratusan tahun sebelumnya. Bahkan filsafat itu lahir sejak tahun minus, ya kan? Abad ke-7 sebelum Masehi dia lahir. Islam lahirnya abad ke-6 Masehi. Jauh. Dan dalam rentang waktu yang jauh sudah sangat banyak ilmu, sangat banyak pengetahuan, sangat banyak hikmah. Ya ada yang tidak pas, tapi banyak juga yang pas. Jangan capek-capek kerja 2 kali. Kamu ngambil pertimbangan dari karya-karya mereka tidak masalah. Kalau memang cocok ya tidak apa-apa. Toh kita bisa, kalau ada yang tidak cocok ya tidak usah dipakai, yang cocok dipakai, kan begitu. Analoginya alat penyembelih, pisau. Ketika pakai pisau atau hari ini kamu pakai HP, kan kamu nggak pernah tanya iPhone-mu itu Steve Jobs loh, dia Yahudi, kan enggak. Google-mu itu juga bukan Muslim. Internetmu, listrikmu ini jasanya Thomas Alva Edison, Yahudi. Kalau kamu anti Yahudi, matiin listriknya. Tuh, kalau pikiranmu begitu loh ya. Jadi kalau tak bayangkan jasanya Thomas Alva Edison luar biasa loh. Mungkin pahalanya lebih besar dari kamu yang sholat tahajud tiap malam, ya kan? Loh, kamu tidak bisa ngapa-ngapain sama sekali hari ini kalau nggak ada listrik, nggak ada lampu. Cuma katanya Ibnu Rus, yuk kita ambil aja dari mereka. Kalau memang sudah cocok, ngapain kerja 2 kali? Dipikir lagi ya hasilnya nanti juga ke situ lagi. Tinggal kita kembangkan aja kan. Tidak harus kerja 2 kali. Itu maunya Ibnu Rus. Kalau sebelumnya sudah ada Einstein dengan teori relativitasnya, ya kita nggak usah pusing, diawali lagi lah penelitiannya, nggak usah. Kita pakai, kita kembangkan. Kalau ada kelirunya kita revisi, kan begitu perilaku ilmiah. Alat penyembelih itu kualifikasi ukurannya bukan dia agamanya apa, dibikin orang Kristen apa Yahudi, tapi dia pas nggak jadi alat penyembelih yang baik. Yo kalau pisau tajam enggak, kalau tumpul
Kan kasihan hewan yang dia sekes-sekes kasihan. Cari yang tajam. Itu kan parameternya kan itu, ketajamannya untuk bisa ngiris. Bukan ini dari agama apa. Kamu juga tidak tahu kan yang bikin pisaumu untuk korban kemarin, jangan-jangan yang bikin orang kejawen yang tidak sholat. Nah, susah lagi kamu. Oh ini kejawen ini yang bikin tak. Kan bukan itu parameternya. Jadi katanya Ibn Rus, tidak, pakailah karya terdahulu, tidak masalah. Kalau memang cocok. Kalau bahasa hari ini, ilmu itu continuity and change. Yang lama dilanjutkan, diadaptasi, dimodifikasi sesuai yang sekarang. Itu namanya continuity and change, keberlanjutan. Dulu orang punya pendapat apa, dikembangkan dari situ. Misalnya, dulu Clifford Gate punya santri priayi abangan. Dulu tapi masih banyak orang bangsawan. Sekarang sudah tidak ada. Mungkin sekarang diganti, Islam itu bukan santri priayi abangan, tapi ada Islam gaul sama Islam tidak gaul misalnya. Yang gaul punya HP internet, yang tidak gaul nggak pakai HP internet misalnya. Itu namanya ceng. Ya tetap melanjutkan yang dulu, tapi ada perubahan. Mempelajari karya terdahulu, maka boleh. Kamu baca Aristoteles juga tidak apa-apa. Hikmahnya juga banyak toh, katanya Ibn Rus. Kamu dari Aristoteles kan terus ngerti ada argumen penggerak yang tidak bergerak misalnya. Oh itu ternyata Tuhan, itu awalnya dari Aristoteles. Terus maka katanya Ibn Rus, jelaslah bahwa mempelajari karya para cerdik pandai terdahulu adalah wajib. Kenapa wajib? Karena maksud dan tujuan mereka tidak lain adalah maksud dan tujuan ke arah mana syariat telah memberi dorongan kepada kita untuk mencapainya. Hari ini banyak orang gaya. Banyak yang kita sering dengar ya. Kalau ada orang ngomong apa aja terus dia tanya, dalilnya mana? Qurannya mana? Kalau dijawab pendapatnya ulama, dia tidak mau. Padahal katanya Ibn Rus, ya enggak lah. Kita yang dilakukan para ulama zaman dulu itu juga dia nyari makna sesuai ijtihad mereka, apa yang diinginkan oleh Allah. Sebagaimana kita sekarang nyari. Bahkan kalau diukur kualitas, itu kita jauh sama mereka. Maka tidak usah gaya. Yo orang yang ilmunya nyampe, boleh dia kembali pada Quran dan hadis. Yang ilmunya nyampe, yang tidak nyampe, yo ikutlah ulama yang kita anggap nyampe. Wong kita ngaji aja masih ngeja, masih gradul-gradul. Kalau ngimami beraninya kuluhu sama ina atau ina. Iya, gitu kembali pada Quran dan Sunnah. Oke, jadi kalau membaca hadis nggak berani Arabnya, beraninya artinya, langsung gitu mesti. Tak denger-dengerin kalau khutbah itu banyak yang gitu. Jadi Arabnya rawani maca, pokoknya langsung artinya sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya langsung gitu. Kuatir keliru. Oke, terus maka ndak usah gaya. Para ulama sudah belajar itu, sudah banyak berkomentar tentang itu. Lanjutkan. Kalau ada yang tidak relevan, baru ceng di situ, diadaptasi. Kalau bahasa hermeneutiknya dikontekstualisasi, sesuaikan dengan zaman hari ini. Oke, terus lanjutannya katanya Yunus, dan barang siapa melarang orang yang telah cukup memiliki kemampuan untuk mempelajari karya-karya para ulama terdahulu, yaitu orang yang memiliki dua modal kemampuan, yaitu kecerdasan alami, keadilan, kapasitas intelektual, dan keutamaan moral, maka ia berarti telah menghalangi manusia untuk memasuki pintu di mana syariat telah menyeru untuk memasukinya agar mereka mengenal Allah.
Itulah pintu penalaran rasional yang menjadi sarana mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi, kalau ada orang yang mampu, akalnya nyampe, jangan dilarang kalau dia mau belajar. Jangan dilarang kalau dia ingin mendalami sesuai kapasitasnya. Nyampe atau tidak itu syaratnya apa sih? Dia cerdas. Bahasanya Ibnu Rus, kecerdasan alami. Ya, setiap orang sebenarnya cerdas menurut saya, kecuali yang malas. Yang kedua, adil. Adil itu tidak tendensius, tidak ambisius, tidak memihak. Yang ketiga, punya kapasitas intelektual dan keutamaan moral. Moralnya bagus, cerdas, dan adil. Ya jangan dihalang-halangi. Maksudnya Ibnu Rus di sini, ya silahkan dia belajar filsafat, tidak apa-apa. Dia cerdas kok, pasti bisa nanti kalau ada yang dianggap keliru, menyesatkan, tidak pas. Karena dia cerdas, dia bisa mengidentifikasi itu. Kalau ada yang beda-beda, karena dia adil, pasti dia fair, objektif. Karena dia punya keutamaan moral, kalau ada yang tidak sepatutnya, tidak selayaknya, pasti dia hindari. Jangan dilarang-larang. Orang yang pingin pinter, pingin belajar filsafat, katanya Ibnu Rus, sikap menghalangi itu tentu saja adalah puncak kebodohan dan menjauhi Allah. Kenapa menjauhi Allah? Orang ini yang ingin belajar ilmu, ingin membaca-baca karya ulama, filosof terdahulu, ini ilmu itu kan semakin mendekatkan orang sama Allah. Kalau orang belajar dihalang-halangi, itu sama dengan menjauhkan orang dari Allah. Karena kamu dilarang pinter. Semakin pinter orang kan, logikanya dia semakin dekat sama Allah. Kecuali yang tidak. Kecuali yang tidak itu karena sekarang banyak orang pinter yang sifatnya trik. Ilmunya ilmu apalan, ilmunya sofistik. Jadi dari ilmu untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau dia punya syarat cerdas, adil, dan bermoral, itu pasti dia tidak akan begitu. Silahkan orang yang punya kapasitas ini dalamilah filsafat. Itu maunya Ibnu Rus. Terus, kalau ada yang tersesat gimana? Ya, kalau ada 1-2 yang tersesat gimana? Itu dia sudah ngomong juga. Katanya Ibnu Rus, kalau sampai terjadi seseorang menjadi sesat setelah mempelajari karya-karya itu, sebabnya pasti ada itu, katanya Ibnu Rus ya. Yang pertama sebabnya itu karena lemahnya kemampuannya, akalnya nggak nyampe, kesusu belajar yang canggih-canggih tadi. Terus atau nyampe akalnya, dia pinter tapi tidak mampu mengendalikan dirinya, ambisius, serakah, tidak adil, memihak. Atau yang ketiga, dia tidak punya guru. Gunanya guru itu menata pengetahuan, menata relasi antar pengetahuan, menunjukkan mana yang duluan, mana yang belakangan, menata sikap mentalnya. Itu gunanya guru. Jadi bisa satu di antara tiga. Kenapa orang bisa tersesat? Yang pertama, dia memang tidak mampu. Suruh batal aja kalau memang dia tidak mampu. Capek nanti kalau dia memang tidak mampu, katanya Ibnu Rus. Karena nanti Ibnu Rus punya level-level manusia. Yang kedua, karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Pencari ilmu, filosof, ilmuwan itu harus mampu mengendalikan dirinya. Tidak kesusu judgment, tidak tamak. Tamak itu bukan jatahnya diambil juga, belum waktunya
serakah, dan seterusnya ya. Berarti tidak bisa menguasai dirinya. Kesusu, ya kan, kesusu itu kan tidak enak. Karena ikut, jangan kesusu lah, keburu-buru. Kamu langsung ketawa saya ngomong gitu. Iya. Frekuensimu ke situ terus. Keburu-buru. Banyak orang yang keburu-buru, sumber bencana kadang-kadang. Kenapa orang plagiat? Dia keburu-buru ingin punya tulisan. Kadang-kadang ilmunya sidik sudah berani show, keburu-buru, belum waktunya jadi ustadz sudah syuting di TV, dilihat orang banyak. Itu namanya kesusu. Hari ini ustadz dan tidak ustadz kan bukan umat yang menentukan, tapi TV. Nah, itu juga bahaya, karena kalau TV itu komoditas. Jadi berarti tidak bisa menguasai diri. Itu sumber terus jadi sesat. Dan yang ketiga, tidak ada tempat dia bertanya, dia tidak punya guru. Itu juga bahaya, sumbernya sesat. Kemungkinan memang terjadi, cuma itu kasuistik kalau katanya Ibn Rus. Meskipun begitu, tentu saja tidak membuat kita terus, kalau gitu karya-karya ini sesat. Tidak boleh membuat kita menghalang-halangi karya itu dipelajari untuk mereka yang memiliki kemampuan untuk mempelajarinya. Kasus negatif semacam ini adalah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, bil arad, dan tidak secara esensial. Itu quote-nya. Sesuatu yang secara esensial mampu memberikan manfaat tidak boleh disia-siakan hanya karena adanya fenomena doror, bahaya yang terkait dengannya secara aksidental. Ini sebenarnya kelihatan sangat ilmiah, tapi ini sebenarnya tiap hari kita lakukan. Mobil itu manfaatnya banyak. Sekali dua kali juga ada kecelakaan. Tapi kecelakaan mobil kan tidak boleh jadi alasan kalau gitu basmilah semua mobil, nggak perlu ada mobil lagi. Ada orang yang belajar filsafat, 1-2 yang sesat. Tapi ini tidak boleh dijadikan judgement untuk berarti jangan belajar filsafat lagi, nanti jadi sesat kayak itu. Itu sama dengan kamu jangan naik mobil lagi, nanti tabrakan kayak yang kemarin loh. Jadi logikanya begitu. Ada orang main HP, dicas terus HP-nya meledak. Terus kamu disebarin di WA itu HP sambil dicas, kalau dibiarin lama-lama dia meledak. Gambarnya ada HP di atas itu. Itu kasuistik, tidak bisa dianalogikan semuanya. Ya mungkin ngecasnya di atas kompor. Di atas kompornya nggak disebut. Jadi itu kasuistik. Saya sering dapat kasus laporan ono mahasiswa yang jarang sholat, ya kan? Ya mesti wae kan sholat itu jarang, sholat terus kan malah bid'ah. Yang mahasiswa yang tidak sholat, kalau mahasiswi tidak sholat kan nggak apa-apa, memang kadang-kadang tidak sholat. Kalau mahasiswa kan itu kasuistik. Ya harus ditanya beneran, sampean beneran mahasiswa apa mahasiswi? Kalau mahasiswi sih tidak apa-apa, sekali dua kali tidak sholat, seminggu juga tidak apa-apa, sedang halangan. Jangan-jangan mahasiswi, salah paham aku. Oke, ya. Ada yang ketika ngadep saya tak tanya, ngapain kok sekarang jadi gini? Wah, saya sedang pencarian ini Pak. Oh, dahsyat sekali. Ya tidak apa-apa. Terus, lah kamu pencarian itu nyari apa? Bingung deh, jawabnya susah itu, ngalor ngidul. Nah ya kan pencarian kan harus jelas, kamu nyari apa, terus alatmu nyari apa sekarang. Kamu tiap hari gitaran, nongkrong, ngerokok, ngopi. Emangnya yang kamu cari ketemu dengan nongkrong, ngerokok, ngopi? Terus parameternya kamu sudah nemu apa, belum apa? Jangan-jangan sudah lama ketemu, tapi kamu cuekin. Di mana-mana jawabannya sudah ada, cuma kamu nggak mau aja ngambil jawaban itu.
Oh, itu kan harus jelas. Kalau memang pencarian benar, bagus. Pada saatnya dia akan ketemu dengan kebenaran yang dia cari. Tapi kalau pencarian itu hanya dalih, janjane kamu males, itu yang harus diuji ulang. Oke, jadi itu sarannya Ibn Rus itu. Kasus 1-2 ya jangan digeneralisir untuk semuanya. Karena itu tadi, sesuatu yang secara esensial bermanfaat jangan digugurkan hanya karena yang insidental, yang 1-2. Terus itu yang filsafat. Sekarang diawali dari yang syariat. Oke, sekarang dilihat katanya Ibn Rus di Faslul Maqal. Tujuannya syariat itu apa sih? Ya ini ngomongnya ringkes karena kitabnya tipis. Katanya Ibn Rus, syariat itu kan isinya cuma 2. Ilmu yang benar sama amal yang benar. Ilmu yang benar itu apa? Cuma 3. Jadi mengenal Allah, mengenal realitas, dan mengenal pahala dan siksa. Semua ilmumu tidak akan keluar dari 3 kategori ini. Mengenal Allah, teologi, agama, metafisika. Mengenal realitas, semua ilmu fisika, matematika, biologi, itu mengenal realitas. Dan yang ketiga, mengenal pahala dan siksa. Itu etika, baik buruk, mana yang boleh dilakukan, mana yang jangan dilakukan. Semua ilmu muaranya ke sini. Kalau tidak, berarti ilmu yang tidak benar. Ilmu yang benar harus menuju ke sini, menuju pengenalan atas Allah, menuju pemahaman atas realitas, dan menuju pengertian tentang mana pahala, mana siksa. Maksudnya mana baik, mana buruk. Muaranya ke situ semua. Kalau kamu merasa ilmumu itu belum nyambung ke situ, sambungkanlah. Kalau enggak, berarti kamu belum berada di track yang benar. Kamu jurusan apa saja, syariah, tarbiyah, pendidikan, biologi, matematika, sejarah, apapun itu, orientasikan itu untuk mengenal Allah, mengenal realitas. Mengenal realitas itu pada akhirnya juga memperkuat pengenalan atas Allah, dan mengenal apa yang boleh dilakukan, apa yang jangan dilakukan. Itu pun dalam konteks meraih ridhonya Allah. Semua ilmu muaranya ke situ. Jangan ijazah, jangan pekerjaan. Pekerjaan itu banyak, cuma yang ada uangnya dikit. Lah ya kan, tiap hari nyari kerjaan. Di rumah saya juga banyak kerjaan kalau mau loh. Ada nyapu, ada nyetrika, ada. Cuma yang ada uangnya yang orientasikan semua ilmumu pada Allah. Semakin banyak ilmumu, harusnya kamu semakin dekat sama Allah, semakin kenal sama Allah, semakin tertata hidupmu. Harusnya begitu. Kalau enggak, ya ditata mulai sekarang. Karena ilmu yang benar itu arahnya ke sana. Matematika juga arahnya ke sana. Kayak Pitagoras. Pitagoras itu kan filosof matematika, tapi dia sekaligus mistikus. Dengan matematika dia bisa menemukan Tuhan. Itu kan luar biasa. Pitagoras, kapan-kapan kita bahas ya. Aliran-aliran filsafat Yunani, ada Pitagoreanisme, ada sinisme, ada sofisme, skeptisisme, dia yang jadi dasar filosof-filosof modern. Jadi semua ilmu, apalagi yang biologi, bahkan yang biologis juga begitu. Loh ya kan? Loh, biologis itu harus juga orientasinya jangan cuma fisik. Kalau cuma fisik kamu cuma dapat capek.
Iya, harus ada dimensi. Makanya di Hindu itu ada aliran namanya tantrisme. Tantrisme itu bagaimana energi itu bisa meningkatkan spiritualitas. Ya. Oh, itu tidak sembarangan. Itu kan meningkatkan SQ, sexual quotient-nya. Oke, ya yang gitu-gitu kamu mesti nyambungnya cepat. Oke. Jadi itu ilmu yang benar. Ya meskipun kamu jangan pakai dalih ini ya, nonton video, nonton gambar, ini kan meningkatkan SQ, Pak. Oke. Ya itu bukan urusannya, enggak ke situ. Terus yang kedua, amal soleh. Istilahnya bagus Al-Quran itu, bukan amal baik, tapi amal soleh. Soleh itu dari segi kebahasaan itu artinya cocok, pas, sesuai. Ini menunjukkan bahwa amal baik itu juga harus lihat situasi. Makanya Al-Quran itu disebut soleh likulli zaman wa makan. Dia pas, dia cocok dalam konteks sejarah apapun, di ruang dan waktu apapun. Maka amal soleh itu amal yang pas, yang cocok, pasti baik. Cirinya apa amal soleh itu? Perbuatan yang membawa pada kebahagiaan dan menghindarkan dari penderitaan. Ini kelihatannya simpel, tapi yang kemarin belajar filsafat kebahagiaan pasti ngerti betapa jelimetnya yang namanya kebahagiaan itu. Tapi amal yang soleh itu hasilnya mesti ke situ. Kok kalian beramal soleh malah sumpek? Ada yang salah dengan amal soleh. Habis nyemplungin uang kok malah sumpek. Wah, berkurang duitku. Ada yang salah dengan, misalnya janjinya ingin nyemplungkan yang 2.000 malah keliru 1.000 nyemplung itu mesti kamu seminggu tidak bisa turu itu. Padahal itu amal soleh. Ada yang salah. Kamu harus belajar lagi tentang amal soleh. Jadi syariat itu pasti ke situ. Semua yang kamu lakukan menurut syariat hasilnya kalau tidak ilmu yang benar pasti amal yang benar, amal yang soleh. Kalau tidak, ada yang keliru dalam implementasi syariatmu. Kok gara-gara syariat tambah sumpek? Ada yang salah. Entah yang salah penerapannya, apa penghayatanmu. Katanya Ibn Rus, pokoknya pasti secara fisik dia membawa kebahagiaan, dan secara ilmu dia membawa wawasan yang benar, semakin dekat sama Allah. Itu syariat. Jadi pasti dia tidak bikin susah. Wong agama itu dikasih Allah ke kita untuk bikin tertib dunia. Kalau gara-gara agama kok dunia tambah kacau, tambah rusak, ada yang salah dalam cara kita menerjemahkan kehendaknya Allah. Entah di level yang mana, harus dicari. Karena tujuannya syariat itu ini. Terus katanya Ibn Rus lagi, salah dalam syariat itu boleh. Cuma ada dua jenis salah. Ada salah yang bisa dimaafkan, ada salah yang jangan dimaafkan. Nggak boleh salah. Maksudnya tidak dimaafkan itu. Salah yang bisa dimaafkan itu orang pinter yang memahami syariat kok keliru, itu bisa dimaafkan. Ijtihad itu kalau salah pahalanya 1, kalau benar pahalanya 2. Orangnya pinter memang ahlinya, terus berijtihad sesuai kemampuannya, kok ya keliru, tidak masalah, dia tetap dapat pahala 1, bisa dimaafkan. Tapi kalau ada orang tidak pinter, bukan ahlinya, kok berijtihad, berfatwa, dan salah, itu termasuk yang tidak bisa dimaafkan. Orang ngerti apa-apa tidak berfatwa, merusak yang lain. Kalau memang ahlinya mengeluarkan fatwa, ya
Bisamu cuma copy paste, malah memfatwa orang, mengkafirkan orang, menjudgment orang. Itu katanya Ibnu Rus tidak bisa dimaafkan. Bukan bidangmu, bukan wilayahmu. Biarkan yang ahlinya yang ngomong. Malah merusak nanti, mengacaukan tatanan. Orang yang bukan ahlinya berfatwa, ngurus macam-macam. Jadi harus ahlinya yang ngomong. Jangan biarkan yang tidak ahlinya. Kamu merasa ahli apa? Ya dalam bidangmu itu kamu boleh berfatwa. Yang fikih ya ngomonglah tentang fikih, yang syariah tentang syariah, yang tasawuf tentang tasawuf, yang filsafat tentang filsafat di bidangmu masing-masing. Jadi itu makanya yang sering saya sumpek itu banyak yang tanya ke saya tapi fikih. Lah aku ndak ngerti fikih. Ndak tak jawab itu mesake. Kalau tak jawab dia tersesat, aku berdosa. Nama-nama. Ya paling tak jawab, tanyalah pada ahlinya kan gitu. Karena memang aku ndak ngerti fikih. Ujuk-ujuk ada yang tanya, Pak, pacaran itu normalnya berapa tahun ya Pak secara syariah? Nah aku jawabnya piye? Terus tak balas, lah kamu mau jawaban fikih atau filosofis? Dua-duanya Pak. Wah, fikih aku ndak bisa. Kalau filsafat saya mikir dulu ya, kan gitu. Oke. Iyalah, kalau tanya, ya kamu lihat ahlinya. Beliau ini ahli apa, ditanya apa. Yang ahli tasawuf, tanya tentang yang bidang-bidang sufistik. Karena kalau kamu paksa dia jawab fikih, kasihan dia. Nanti kalau istihadnya keliru, dia malah berdosa, bukan ahlinya. Kamu juga malah sesat. Mungkin karena dia kasihan lihat kamu saking anunya, terus dia nalar-nalar dewe berfatwa kayak ahli fikih, padahal bukan ahlinya. Malah menyesatkan. Karena modus ilmunya kan beda-beda. Terus yang kedua, ini yang fardu ain kalau di Ghazali. Nggak boleh orang salah, nggak bisa dimaafkan. Akidah dasar, keberagamaan dasar, ini wajib. Mengakui adanya Tuhan. Ibadah-ibadah formal dasar, bisa sholat, bisa syahadat, bisa baca Fatihah, ini dasar. Harus belajar, harus bisa. Tidak boleh keliru. Kalau keliru, tidak dimaafkan. Setiap orang untuk yang dasar-dasar pasti mampu, asal mau berusaha. Ya meskipun sekadar usahanya itulah dia bisa dimaafkan. Kalau sudah tua, tidak bisa tartil, ya tidak masalah, tidak apa-apa. Asal dia sudah bisa belajar untuk ngaji serius. Jadi yang kedua ini tidak termaafkan kalau ada yang salah. Harus pas, sholat harus benar, syahadat harus benar, keyakinanmu bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan harus pas, benar. Kalau ini tidak ada toleransi. Tapi kalau yang pertama tadi bisa ditoleransi, kamu salah menyimpulkan kalau kamu memang ahlinya. Jadi katanya Ibnu Rus, salah dalam syariat itu ada dua tipe, yang termaafkan sama yang tidak termaafkan. Terus syariat itu model pengajarannya ada dua di Faslul Maqol ya. Yang pertama, syariat itu metode pembelajarannya. Yang pertama metode pembentukan konsep. Dan yang kedua metode pembuktian konsep. Jadi orang yang mau belajar syariah, maksudnya itu dia harus ngerti metode pembentukan konsep. Dan yang kedua metode pembuatan konsep, pembuktian konsep. Ya yang pertama pembentukan konsep itu berarti metode mikir. Kalian tidak akan paham apa maunya Allah kalau tidak mikir. Untuk mengerti bagaimana maha kuasanya Allah, kalian kan harus bisa mengkonseptualisasi ketertibannya dunia.
Untuk ngerti bagaimana maha taunya Allah, kalian harus bisa merumuskan, mengkonsepkan bagaimana masa depan itu ternyata tidak kita kuasai. Kita rancang A, ternyata jadinya B. Berarti Allah yang menguasai segala sesuatu. Itu konseptualisasi namanya. Ya, di Faslul Maqol disebut metode pembentukan konsep itu ada dua. Ada lewat barang itu sendiri, ada lewat yang lain. Memahami Allah misalnya bisa langsung to the point, baca Quran, memahami Allah. Bisa pakai yang lain, menganalogikan. Misalnya memahami kasih sayangnya Allah kayak kasih sayangnya orang tua, kayak kasih sayangnya ibu. Allah sayang pada kita itu kayak sayangnya ibu pada kita, dan itu puluhan kali lipat dari itu. Nah, itu namanya kias. Pakai yang lain karena susah dipahami. Besok amal baik kita akan dihitung, akan ditimbang. Nah, susah menjelaskan amal itu barangnya kayak apa, timbangnya kayak apa. Pokoknya dikiaskan, ada timbangannya gitu aja. Nah, itu kias, analogi. Kita berpikir konseptual dengan meminjam hal yang lain. Sirotol mustaqim itu kayak rambut yang dibelah 7, ini kan kias. Kamu tidak usah tanya itu rambutnya siapa, itu tidak bisa, itu kias kok. Untuk menjelaskan kecilnya, untuk menjelaskan saking kecilnya rambut aja dibelah 7, saking tajamnya sekian ribu pedang. Itu bahasa-bahasa metafor, bahasa-bahasa kias. Meminjam sesuatu yang lain untuk menjelaskan yang lain. Ilmunya ya ilmu mantek. Terus itu namanya pembentukan konsep. Agama, kalau abstraksi kita nggak main, susah dipahami. Karena dalam agama banyak dijelaskan hal-hal gaib, hal-hal eskatologi, surga, neraka, roh. Itu kan susah dijelaskan pakai kata-kata. Biasanya pakai majas, pakai konsep. Maka pengajaran syariah, orang harus ngerti mantek dalam hal pembentukan konsep. Kalau enggak, kita berat. Besok manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Itu kan kita analogikan aja, padang mahsyar itu besok kayak alun-alun luas gitu. Terus orangnya tidak pakai baju semua, ngumpul di situ. Terus kan ini analogi semua. Pasnya kayak apa ya kita tidak tahu. Terus dan pembuktian. Untuk pembuktian benar salahnya syariah itu levelnya manusia beda-beda. Ada orang awam pakai metode retorik khotobiyah. Ada orang setengah pinter. Saya membahasakannya setengah pinter karena memang maunya Ibnu Rus begitu. Untuk menajamkan ilmunya, orang-orang setengah ini pakai metode jadaliyah, debat, dialektika, diskusi. Ada orang-orang yang ilmunya sudah matang, maka dia pakai metode burhaniyah, demonstrasi. Demonstrasi itu cara berpikir logis, bukan demo kamu nuntut harga-harga turun. Saya metodenya demonstrasi Pak, besok tak kumpulkan orang-orang, bukan itu. Burhan itu model-model berpikir silogistik. Ini kategori manusia ini mengikuti, kan itu ada ayat yang bilang ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Burhan ini yang punya kelompok ahli hikmah. Kemudian awam retorik itu pakai mau'idhah hasanah. Wajadilhum kelompok dialektis, kelompok jidal. Jadi mengajarkan syariah itu ya dilihat segmentasinya. Kalau memang isinya orang-orang yang mateng ilmunya, orang-orang pinter, ya pakai hikmah. Kalau orang-orang awam, ya pakai mau'idhah hasanah. Kalau orang-orang yang antara pinter dan enggak, masih semangat cari ilmu dan merasa belum tuntas, ya pakai jidal, dialektika,
debat, diskusi sampai dia ketemu kebenaran. Dilihat levelnya. Orang awam dikasih hikmah ya mesti pening. Kamu khotbah Jumat terus ngomong, Bapak Ibu, Aristoteles bilang, tidak nyampe mereka. Jadi ya untuk mereka mau itu. Seandainya benar kamu mau cerita tentang Aristoteles, kemaslah sampai ke level mereka. Mungkin kamu ambil intisarinya, kamu bahasakan pakai bahasa mereka. Itu dulu yang dilakukan oleh Allah ke para nabi sesuai konteks umatnya masing-masing. Oke. Kalau untuk yang pintar pakai hikmah, burhan. Kalau untuk yang setengah-setengah kayak kita itu, kalau pengen cepat pakai jidal, diskusi. Semakin sering diskusi semakin matang ilmu kita, mujadalah. Oke. Jadi membuktikan syariah dilihat levelnya. Ada yang nggak bisa mikir berat, ya mau itu hasanah. Ada yang ingin ngerti banyak tapi wawasannya terbatas, ya pakai jidal. Ada yang wawasannya sudah banyak, matang, perlu pembuktian-pembuktian lebih dalam, ya pakai hikmah. Jadi level-levelnya semacam itu.